Ya baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melihat video ini. Hari ini saya akan melihat hasil pekerjaan eh, mahasiswa semester 4 ya di mata kuliah HPO. Semoga dengan ini eh, proses belajar kita bisa jadi lebih baik ya. Sebelumnya terima kasih atas kerjasamanya di pengumpulan tugas kemarin ya. Eh, saya minta sebenarnya udah dari minggu lalu, tapi yang menyadari sedikit sekali ya. Dan setelah saya sampaikan, saya reminder, saya ingatkan sekali lagi pun masih ada mahasiswa yang tidak bisa mengikuti instruksi ya. Jadi ada yang ini masih banyak yang belum bisa submit video ya. Jadi untuk yang mahasiswa yang belum bisa submit video, saya nggak tahu kendalanya apa gitu. Jadi kalau memang punya kendala, sampaikan ya, kasih tahu. Saya sekarang ini ya belum menilai ya, belum melakukan penilaian. Jadi saya nggak tahu kenapa kalian nggak submit gitu. Jadi kalau kalian punya kendala, sampaikan ya. Saya juga bukan nggak sepenuhnya terus menuntut gitu ya. Saya juga pengen ngedengar kalau kesah kalian gitu ya. Mohon ini komunikasinya ya, mari kita sama-sama perbaiki. Mungkin dari saya juga ada yang kurang komunikasinya, mungkin kurang tegas atau gimana ya. Jadi kita sama-sama saling memperbaiki supaya sesi kuliah ini jadi sesi yang terbaik buat proses belajar kita bersama ya. Saya juga belajar dari kalian, saya pengen tahu gitu kalian susahnya apa gitu ya, begitu ya. Jadi mohon semoga nggak disalahpahami ya. Saya nggak semata-mata menuntut kalian bikin video gitu ya, enggak. Tapi kita bisa ngapain nih dengan keterbatasan kalian dan keterbatasan saya gitu. Kita bisa apa nih, kita bisa belajar bagaimana caranya gitu ya. Jadi komunikasi yang paling penting gitu. Kalau dari saya kan udah sering ngomong gitu ya. Nah, saya pengen kalian juga ngobrol ke saya. Muka saya susah, udah mukanya begini ya, kelihatannya galak, tapi ya sebenarnya pengen ngobrol gitu ya. Pengen kalian tuh denger cerita kalian, saya susahnya gini sensei gitu ya. Mari kita sama-sama perbaiki komunikasi, kualitas komunikasinya ya. Oke, kita akan lihat satu-satu. Tapi mungkin nanti HPO-nya itu nggak sepenuhnya diputar ya, karena masalah waktu juga ya. Jadi untuk yang belum silakan bisa submit segera ya. Di sini sudah ada dari Juli ya, kita lihat. Ya, sudah ada videonya mungkin ya di sini. Ya baik, sepertinya ini dari Juli baru dikumpul PPT-nya aja. Mungkin di dalamnya ada audionya kali ya. Jadi saya harus unduh gitu ya. Nah, masalahnya sekarang saya belum ada waktu untuk itu. Jadi mohon sebenarnya untuk merubah ini menjadi video yang sudah ada audionya ya di dalamnya, PPT dirubah ke video ya. PPT beraudio dirubah ke video itu mudah sekali, tinggal diklik di save di bagian save as ya. Itu di save sebagai MPEG kalau nggak salah ya, atau MP4 ya. Nanti dia akan tersimpan filenya sebagai video ya. Jadi mohon untuk Juli silakan diperbaiki, nanti di submit ulang ya. Oke, selanjutnya punya Aulia Hakiki. Makasih ya Aulia ya. Aulia di sini bikin video terus ada menampilkan mukanya juga ya, menampilkan Aulianya juga ya. Makasih banyak. Ini saya sangat seneng banget ya kalau udah mahasiswa berusaha ya, walaupun dalam keterbatasan ya. Nggak masalah jadinya seperti apa, tapi yang penting submit ya video ya, jadi bisa saya lihat gitu. Masalah kualitasnya itu bisa, kualitas HPO-nya ya itu bisa kita
review lagi, saya bisa kasih masukan, mahasiswa bisa kasih tahu kendalanya. Nah kalau kayak gini kan nggak bisa saling ngobrol gitu ya, sayang sekali ya. Kayak kita lihat ya. はい、どうも、こんにちは。はじめまして、青柳はじきです。よろしくお願いします。今日は消したいものについて発表したいと思います。まずは、鉛筆や消しゴムを作っている会社が日本人1000人にアンケートをしました。いろいろな答えがありました。一番多いのは男の人も女の人も今までにした恥ずかしいことでした。恥ずかしいことを消したいと思う人は100人以上いました。恥ずかしいことの中には授業中寝てしまって寝言を言ってみんなに笑われた。そして学校の大切な式会をしたときズボンのチャックが置いていた。そして雨の日に道を歩いていてマンホールに落ちてしました。たくさんの人が見ていたなど、はい、終わりました。今日は私の消したいものについて話しました。ありがとうございました。じゃあまたね。Oke, baik. Terima kasih ya Aulia sudah mengusahakan ini. Mungkin buatnya juga buru-buru ya, saya juga paham. Aulia juga belum menguasai materinya dengan baik ya. Untuk menguasai materi yang bisa kita lakukan itu adalah menyusun naskah yang sederhana saja. Jadi mungkin Aulia ngambil dari naskah yang mungkin ada referensinya ya. Nah itu mungkin bisa dimodifikasi dulu supaya lebih mudah dicerna oleh Aulia dulu sendiri. Bisa nggak dicerna? Maksud saya dicerna itu diterima, dimengerti ya sama Aulianya dulu. Baru nanti dari Aulia, di dalam diri Aulia kan pasti udah ada sedikit ininya ya, semacam ringkasannya gitu ya. Nah itu yang disampaikan kepada orang lain gitu. Jadi nggak perlu mengikuti naskah sepenuhnya gitu ya. Jadi ini juga yang perlu diperhatikan oleh teman-temannya yang lain juga. Masalahnya tuh bukan ya sekarang udah udah bisa ini ya mempresentasikan gitu. Tapi yang jadi pertanyaan itu kita menguasai nggak apa yang kita sampaikan gitu. Itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi tapi dalam keadaan yang mepet ya, mungkin masa persiapannya juga pendek, Aulia sudah bisa ini, makasih banyak ya, sudah sangat baik ya. Nanti coba saya sih nggak masalah misalnya nanti untuk kedepannya ini naskah ini dipakai lagi, PPT ini dipakai lagi, tapi coba dimodifikasi supaya jadi lebih mudah disampaikan gitu. Jadi intinya bukan masalah panjang pendek, bahasa Jepangnya gimana, bukan, tapi yang mendengarkan itu bisa nyaman nggak ngedengerin presentasi kita gitu loh. Jadi bukan masalah ininya ya, bahasa Jepang yang dipakai atau gimana gitu ya. Coba nanti Aulia bisa pakai naskah yang sama, PPT yang sama, tapi dimodifikasi lagi supaya lebih mudah disampaikan gitu. Jadi nggak, bahasa Jepangnya disederhanakan aja ya gitu. Mungkin di cut ya, maksudnya dipendekin nggak apa-apa, yang penting bisa Aulia juga menikmati gitu. Coba usahakan kita bisa menikmati presentasi kita gitu ya. Itu masukan untuk Aulia, makasih banyak ya. Tapi kita lanjutkan ya. Ya, selanjutnya dari Kori, Sheila, Marta, terima kasih Kori ya.
Kori ya. Sekarang videonya ini menampilkan Kori sendiri yang nggak pakai PPT ya. Kita lihat gimana. Hai minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Watashi wa Kori desu. Kyou wa watashi no online business to tomodachi ni tsuite hanashimasu. Watashi to tomodachi wa online business o shite imasu. Tosho wa soubai o shita kata node, tomodachi to ishou ni skincare o ute imashita ga, ie wa tomodachi kara 遠く離れていました。私が昔に住んでいるrumah。私の友達、家はつまらんに住んでいます。はい、これはフェスミサフロンです。私と友達、今日は私のオンラインビジネスと友達について発表しました。皆さんはフェスミサフロンについてどう思いますか？ありがとうございます。 Ya, oke, terima kasih Kori ya. Jadi saya mohon maaf nggak bisa memperlihatkan semuanya. Pertama yang bisa saya lihat sudah memberanikan diri tampil gitu ya di depan kamera, itu bagus banget sih menurut saya. Itu perlu hal yang bisa diapresiasi. Ada keberanian gitu ya. Mungkin Kori juga udah biasa tampil di depan banyak orang mungkin ya. Terus penyampaian mengenai produknya juga sangat baik sekali. Tadi sampai tentang sosial medianya juga ada ya di situ. Dengan memanfaatkan HP yang ada, ini bisa kelihatan dari posisi videonya yang vertikal ya. Dengan memanfaatkan fungsi-fungsi HP yang sederhana, yang dasar, itu sudah bisa membuat presentasi seperti ini luar biasa banget ya. Sama kayak tadi Aulia juga begitu ya. Terima kasih banyak. Hanya saja tadi mungkin ya masih sama sih ya seperti Aulia, masih saya lihat masih belum menguasai materinya ya, belum menguasai produknya dengan baik. Jadi ada ya, mungkin karena bahasa Jepang kali ya, jadi mesti lihat naskah dulu ke sebelah kiri atau kanan tadi ya. Itu sih. Oke, jadi silakan coba dengan materi yang sama nggak apa-apa, silakan diperbaiki lagi supaya bisa disampaikan dengan lebih baik lagi ya. Mungkin ya tadi latihan terus penguasaan materi ya, mungkin itu yang perlu diperhatikan. Makasih Kori. Ya oke, selanjutnya dari Fajar ya. Terima kasih Fajar. Kalau HP-nya Fajar itu selalu ini ya, seperti ini ya, menampilkan Fajar sendiri gitu ya. Oke, terima kasih. Kita lihat dulu. Hai, minasan konnichiwa. Fajar desu. Douzo yoroshiku onegaishimasu. 今日は仕事の場所から発表します。それでは悲しみについて話したいと思います。まず悲しみの意味について話します。次、悲しみの要因について話します。それでは最後のその悲しみのことのメッセージがあるについて話します。はい、今始めます。まず悲しみについて話します。私たちは辛いことや悲しいことがあるとストレスが当たります。それは悲しみを感じます。次は悲しみを感じるときに5つステージがあります。1番、denial。denial その意味は何が起こったのかについての否定です。例えば田中さんの父が亡くなりましたから、彼がまだ信じられない。2番、anger。次のステージは怒りで悲しみのことについて終わりました。聞いてくれてありがとうございました。 Oke ya, terima kasih Fajar sudah ini juga Fajar, terima kasih banyak ya sudah dalam kondisi di tempat kerja masih bisa membuat video terus seperti ini ya. Sangat berterima kasih sekali. Jadi saya bisa melihat performance-nya ya.
Yang saya lihat dari beberapa yang sebelumnya, Fajar juga sudah pernah bikin video ya, yang saya perhatikan itu pelafalannya bagus ya, pelafalannya sangat baik, sangat apa ya, mungkin Fajar udah terbiasa belajar bahasa asing kali ya. Saya dengar pernah belajar bahasa Arab, terus bahasa apa lagi tuh, jadi mungkin adaptasinya bisa lebih cepat. Tapi ada sedikit pengaruh dari, mungkin ya, pengaruh dari bahasa Arab mungkin ya, saya nggak tahu juga sih, tapi ada ke arah sana. Tapi overall untuk pembelajar dengan jam terbang seperti Fajar ya, itu sangat baik sekali pelafalannya ya, bagus. Materinya juga menarik ya, tentang kanashimi ya, tentang kesedihan itu sumbernya dari mana sih, awal sebabnya gitu ya, terus prosesnya seperti apa setelah mendapat setelah, sebelum itu ya, sebelum merasa sedih ya, ada denial, ada anger ya tadi ya. Makasih banyak, itu jadi pelajaran buat saya juga sih, maksudnya saya jadi tahu gitu ya. Terima kasih banyak. Terus disampaikan dengan, saya pikir bahasanya terus saya lihat ada ini ya, walaupun Fajar masih melihat naskah, tapi saya pikir penguasaan naskahnya lebih baik ya, jadi sudah baik. Saya yakin Fajar kalau misalnya ini bisa lebih maksimal gitu, bisa lebih menarik lagi ini, karena temanya juga menarik ya, pasti bisa menyajikan tema ini bisa lebih menarik. Jadi untuk kedepannya silakan boleh pakai naskah yang sama kayak temennya tadi ya, boleh pakai naskah yang sama tapi dimaksimalkan gitu penyampaiannya ya, silakan. Makasih Fajar, udah oke banget, sip. Kita lanjutkan ya. Baik, selanjutnya dari Mas Huda ini. Oh, Mas Huda tentang Ame ya. Kita lihat ya. Hai, ohayo gozaimasu. Huda desu. Minasan, o genki deshou ka? 最近皆さん忙しいじゃないですかね。もう2ヶ月で断食して、もう断食明けは祭りがありますよね。その祭りはイードムバロク、インドネシア語でもレバランですね。イドルフィトリね。レバランおめでとうございます。皆さんね、もっといいことを過ごせするように。皆さん、今回の発表の授業ですね、ちょっとなんか台風が近くに来た時に気をつけることについて発表させていただきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、台風わかりますかね。もちろんわかりますよね。でもインドネシア語で言ってますね。だったら建物は避難の建物でもね、なんか丈夫な建物をね作っていますね。自分はそこに住んだことがありますからね。1年に5回かもっとするですね。台風が来てますよ。はい。台風の話すると風からやりますね、皆さんね。風ね来る時は台風来る時は台風来る時はだいたい夏の時を7月から9月までね、皆さんね。それでは台風が近くに来た時に気をつけることについて発表しました。ご清聴ありがとうございました。Hai. Oke. Mas Huda panjang banget. Itu kesan pertamanya ya, panjang banget ya, 13 menit. Ya. Terus Mas Huda itu nyampeinnya tuh tone suaranya tuh nyaman gitu, bikin nyaman gitu ya. Bikin nyaman, jadi pengennya rebahan. Sorry Mas, tapi bagus banget intronya bagus banget ya tadi ya. Slide-nya
animasinya ya bagus banget tadi, menarik. Jadi di awal tuh langsung excited itu, oh gitu ya. Oke, terus di bagian awal udah ada pergerakan dari Mas Huda untuk berkomunikasi dengan penonton ya, itu baik banget sih, bagus banget ya. Hanya saja kalau menurut saya sih secara pribadi ya, kalau yang hal kayak gitu sih sebenarnya apa yang mau saya ngomong itu relatif ya. Kalau menurut saya itu intronya kepanjangan gitu, jadi bagus sih, ada basa-basinya dulu gitu ya. Mungkin perlu dibikin kompak gitu ya, dibikin simple gitu. Tapi udah keren banget sih Mas Huda. Tapi itu panjang banget. Ini saya khawatir. Saya dengerin sih, maksudnya sampai tadi sambil makan juga sebenarnya. Keren banget. Hanya saja untuk orang yang mungkin, jadi kita kalau panjang gini harus pinter-pinter maintain mood dari penontonnya gimana gitu. Ini yang saya khawatirkan. Jadi ini juga mungkin bisa jadi perhatian buat teman-temannya ya. Ketika kita mau menyampaikan materi yang panjang itu kita juga harus mikirin gimana caranya memaintain perasaan si yang nonton gitu, supaya bisa stabil gitu ya, supaya minatnya tuh bisa terus sampai akhir ada gitu ya. Itu yang perlu dipikirkan sih menurut saya. Mungkin bisa pakai cara interaktif, mungkin kalau video susah ya, untuk kali ini susah, mungkin nanti ke depannya bisa memikirkan cara dengan menggunakan quizzes ya, mungkin bisa lebih interaktif gitu. Itu menurut saya bagus sih. Jadi itu yang harus dipikirkan sih menurut saya. Gimana caranya supaya penonton atau pendengar itu bisa dengar terus sampai akhir gitu ya. Terus Mas Huda tuh suaranya bagus gitu, jadi enak didengar gitu ya. Itu khawatirnya begitu. Tapi bagus banget, makasih Mas Huda ya. Dengan materi yang sama coba dibikin lebih kompak lagi supaya bisa tak gitu ya. Gimana caranya tuh? Tak. Sorry, agak absurd sarannya ya. Ya tapi itu kesulitannya kalau menurut saya ya, kalau materinya banyak gitu, panjang, kesulitannya di situ sih menurut saya. Gimana caranya supaya maintain mood dari penonton atau pendengarnya ya. Silakan dipikirkan. Pakai materi yang sama, bikin lagi yang baru dengan yang lebih simple gitu, boleh juga Mas Huda ya. Makasih banyak. Kita lanjutkan ya. Oke, selanjutnya dari Juhari-san, yoroshiku. はい、どうもこんにちは。皆さんはじめまして。ジュハリと申します。よろしくお願いいたします。今日はスイカがいろんな形に作られる目的について発表したいと思います。スイカといえば皆さんはどんな形を思い浮かべますか？ほとんどのスイカは丸球体のものが一般的でしょうね。ですが、いろいろな、技術が発達した今、四角や三角の形をしたスイカがあることはご存知でしょうか？スーパーには置かれることはないのですが、百貨店や高級服もどんなスイカが誕生するのか少しワクワクしますね。じゃあ皆さんね、今日の発表はこれで終わります。皆さんお疲れ様でした。聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。Ya, terima kasih Juhari ya. Dari HPU ini udah kelihatan ya. Pertama kelihatan kematangan hasil belajar bahasa Jepangnya ya, kelihatan banget. Terima kasih. Terus mungkin sudah terbiasa mempresentasikan sesuatu di depan banyak orang ya, jadi kelihatan dari ritme alur presentasinya ya sudah baik sekali. Visualisasinya juga bagus ya. Hanya saja kadang kita juga perlu memikirkan ya, maksudnya ini kan kita buat itu presentasi di Indonesia gitu ya, dengan target pendengar atau penontonnya itu mungkin tingkat kemampuan bahasa Jepangnya beragam gitu. Jadi mungkin perlu dipikirkan
untuk Johari dan mungkin untuk Mas Huda juga ya. Gimana caranya supaya bahasa Jepangnya itu jadi bahasa Jepang yang terjangkau gitu ya. Ini udah oke sih kalau Mas Huda tadi karena taifu kali ya. Jadi ada apa namanya istilah-istilah yang mungkin agak sulit. Kalau ini kan suika ya. Tapi tadi saya dengar ada beberapa gitu yang mungkin agak masih sulit terjangkau sama teman-temannya gitu. Tapi overall udah bagus sekali. Mas Huda juga bagus sekali. Ini juga ya 9 menit, dibilang pendek juga enggak, dibilang panjang juga enggak. Tapi ya panjang sih ya. Oke. Itu tadi seperti yang saya sampaikan, kalau presentasinya panjang itu gimana caranya. Tapi ini menarik sih ya, bentuk suikanya kan macam-macam tadi. Oke, terima kasih Mas Johari Johari ya, kasih banyak. Apalagi ya, ya udah cukup baik sih tadi ya. Ya, oke, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih, kita lanjutkan ya. Oke, selanjutnya dari Mas Malik. Waduh, ini curang ini, mentang-mentang saya suka sepeda jadi presentasinya gini ya. kita lihat dulu. Ohayou gozaimasu. Minasan o genki desu ka? Kyou wa chotto suno hitotsu no sumi wa hatbyou itashimasu. Sumi wa mochiron sports nan desu kedo, sono naka ni futsal, badminton, takyu, GOES ですね。自転車に乗る。じゃあ今日はいい天気ですから、ちょっとGOES をやってみようかなと思ったんですけど、じゃあ皆さんに発表いたします。ジョギングとかいろいろ皆さんもやった方がいい。じゃあ以上です。よろしくお願いします。Ya, oke. Mas Malik, terima kasih ya. Mungkin ini tipe hapyo yang cuma bisa dilakukan oleh pembelajar yang punya jam terbang banyak ya. One take ya, satu kali satu kali ambil video selesai gitu. Ini praktis banget sih. Makasih banyak. Mungkin kalau sedikit ya edit pakai apa namanya sambil menunjukkan sekelilingnya mungkin ya, sepedanya sambil ditunjukkan itu mungkin akan lebih baik lagi sih. Jadi sayang banget ya udah di luar, sebenarnya menarik ini udah di luar, mungkin bisa lebih memberdayakan lingkungan sekitarnya buat dibuat lebih menarik lagi. Jadi nggak cuman mengandalkan apa namanya pembicaraannya gitu ya, jadi lebih interaktif gitu ya. Oke, tapi makasih banyak Mas Malik ya sudah buat presentasi ini. Coba digunakan materi yang sama nggak apa-apa, nanti gimana caranya supaya bisa sambil dilihat ya, bawa minuman seperti apa, botolnya ditaruh di mana botolnya gitu ya. Mungkin sedikit ambil video barangnya gitu ya, sambil ya akhirnya nanti di cut gitu, diedit gitu ya, disatukan, mungkin jadi lebih baik lagi sih. Tapi udah bagus sih ya, alurnya juga udah oke. Bahasa Jepangnya juga mungkin karena temanya sepeda ya lebih bisa terjangkau sama teman-temannya. Oke, makasih Mas Malik, Mas Huda. Suaranya Mas Huda sih ya bagus, jadi keingatan terus. Oke, selanjutnya dari Pandu Pelita. Terima kasih Mas Pandu. Tapi baru PPT-nya ya, nanti silakan diperbaiki ya supaya ada videonya. Kita lanjut dulu ya. Ya, oke, selanjutnya dari Ria Yanti ya. Terima kasih Ria. Kita tampilkan dulu ya.
Oke. Jadi kayaknya ini baru videonya aja ya. Nggak ada suaranya. Apa laptop saya yang rusak ya? Oke, untuk Ria ya, setiap minggu ini terima kasih sudah bicara apa adanya dengan saya ya. Ada keperluan saya, ada yang lain juga sama sih, ada keperluan saya, ada saudara apa gitu. Ya, terima kasih atas kejujurannya. Hanya saja kadang ya sebagai fasilitator ya, sebagai orang yang saya juga berkomitmen ke mata kuliah ini gitu. Kadang ya sedih juga sih kalau dengar. Ini bukan buat Ria aja ya, buat yang lain juga. Istilahnya di skala prioritasnya udah beda gitu. Iya, kadang ya saya ngerasa sedih sih kalau ada kayak gitu ya. Maksudnya mungkin saya terlalu serius kali ya. Terlalu serius ngajar gitu ya. Jadi ada perasaan kayak gitu. Tapi ya itu sih yang saya rasain. Kalau nanti nggak bisa ikut kuliah ya udahlah, tinggal bilang aja maaf saya tidak bisa ikut gitu aja lah ya. Tapi ya bukan berarti udah bilang tidak bisa ikut terus udah bebas gitu ya. Nah itu yang perlu kita perbaiki di sini gitu. Kalian mau ada keperluan ya udah nggak apa-apa gitu. Saya juga susah, nggak bisa ngontrol kalian juga gitu. Kemarin juga saya sebenarnya bingung juga mau ngasih tahu gimana caranya gitu. Akhirnya ya agak ngegas gitu ya. Ya habis bingung ya mau gimana. Itu dilema ya. Saya juga bingung nyikapinnya. Kalau misalnya kalian kan pasti udah punya, ya mungkin banyak yang udah punya pasangan ya, terus pasangannya skala prioritasnya beda gitu ya. Misalnya Mas Malik tadi lebih ngeduluin goes daripada antar istrinya misalnya, istrinya pasti marah dong. Itu juga yang saya rasain sih sebenarnya ya. Nggak tahu ini saya yang salah karena saya terlalu serius atau gimana gitu ya. Kadang ada kepikiran seperti itu ya. Jadi ya saya juga bingung dah ngasih taunya, maksudnya menyikapi ini gitu. Oke. Jadi mohon untuk yang lain, Ria juga sama, kalau tidak bisa hadir tidak apa-apa, tapi harus ada gantinya gitu loh, ada konsekuensinya gitu. Kalau misalnya nanti saya nilainya penilaian saya terhadap Ria kan udah ya begitu, nggak ada misalnya ya nggak bisa hadir sensei, udah aja gitu ya, nggak ada apa-apa. Ya ini juga ada video baru setelah saya ngomong begitu. Kemarin kan ya yang lain juga ada sih, bukan Ria aja. Maaf ya, ini bukan fokus ke Ria juga sih. Silakan dipikirkan lah ya. Mungkin saya yang perlu agak santai kali ya kalau ngajar. Sorry, terlalu serius saya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, baik, kita lanjutkan dengan videonya dari Rian Aji Utomo. Kita lihat ya. Domo konnichiwa. Minasan, o genki desu ka? Mochiron genki desu ne. Motomoto lebaran yasumi ga owatte owarimashita ne. Ja, hajimemashite. Watashi wa Rian Aji Utomo desu. 今回は発表したいと思います。ふるさとに戻ることですね。はい、始めましょう。モティコは何ですか？皆さん知ってますか？もし知っている人は手を挙げてはっきり言ってください。知らない人ね。じゃあモティというのは町からふるさとへの人の帰りです。イドゥルフィトリの間に行われます。ね。モティというのは1年に1回やります。終わりです。あと説
がありますか皆さん。ないんです。じゃあ、ありがとうございます。 Oke, baik, terima kasih Rian Acutomo ya sudah presentasi tentang mudik ya. Tema yang dekat sekali dengan kita semua ya. Jadi di awal juga penyampaiannya udah baik sekali, ada usaha untuk komunikasi dengan pendengar atau penontonnya ya. Oke, tapi setelah saya dengar itu alurnya itu mungkin perlu di ini ya. Maksudnya ini sih bukan buat Rian aja sih, buat semua juga sama. Jadi mungkin perlu di awal itu ada juga orang yang suka di awal tuh dikasih tahu dulu mau jelasin tentang apa nih. Pertama definisi mudik, terus apa yang diperlukan di mudik ya. Terus masalah apa yang muncul di mudik gitu. Jadi ada penjabaran jadwal apa yang mau diomongin gitu ya. Mungkin akan lebih baik lagi. Jadi dan jeda di antara tema itu juga mungkin harus jelas ya. Mazu mudik toa nanika ni tsuite hanashita ito. Jadi definisinya mudik ya. Terus tsugi ni gitu ya. Tsugi ni selanjutnya mudik ni hitsuyou na monogoto ni tsuite happyou shimasu gitu misalnya. Jadi ada jedanya, ada batasnya jelas gitu ya. Jadi nggak mengalir begitu aja. Mungkin itu perlu diperhatikan sih kalau menurut saya. Misalnya dan terakhir ya saigo ni mudik no mondai ni tsuite hanashimasu ya. Misalnya masalah yang sering muncul waktu mudik gitu ya. Jadi enggak kayak mengalir begitu aja itu oke sih mungkin untuk sebagian orang ya, tapi ada juga sebagian orang yang mungkin saya juga suka yang tak apa aja sih mau diomongin gitu ya. Kayak gitu. Jadi lebih terstruktur gitu. Ya, itu mungkin sedikit masukan ya, silakan dipikirkan nanti dengan materi yang sama bikin baru lagi ya, lebih fokus sama apa namanya. Saya nggak tahu nih ada naskahnya atau enggak, mungkin bisa coba dimodifikasi lagi supaya jadi lebih mudah dicerna gitu ya. Oke, makasih. Kita lanjutkan. Oke, selanjutnya punya Intan ya. Terima kasih Intan, kita lihat. Oke, terima kasih Intan ya. Seperti biasa ya, dibawakan dengan energi yang baik sekali dibanding sama teman-temannya yang sebelumnya ya. Kalau teman-teman yang lain mungkin masih flat begitu ya. Yang berenergi juga ada sih tadi ya. Tapi punya Intan ini, Intan selalu menyajikan presentasinya itu dengan energi yang bagus ya, semangat gitu ya. Minasan konnichiwa gitu ya. Itu poin besar banget sih kalau menurut saya ya. Jadi mungkin teman-temannya bisa niru ya. Mungkin ya setiap orang energinya masing-masing beda sih ya, pembawaannya gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa dengar presentasi yang presenternya sendiri semangat, kita yang dengar, yang nonton juga saya yakin bisa tertular gitu, energinya tersampaikan ya. Jadi bisa lebih memperhatikan gitu. Ya, mungkin penyampaiannya sudah baik sekali, tapi ya mungkin ada, kalau masalah bahasa Jepang mungkin saya nggak tahu ini naskahnya gimana, prosesnya pembuatannya. Jadi ada yang sebenarnya kalau diucapkan itu misalnya himawari ni
nitsuite gitu ya. Sebenarnya sih harusnya di himawari nitsuite gitu ya. Jadi nitsuite-nya disambung sebenarnya, saya pengennya gitu sih. Pengen dengernya begitu. Tapi ya mungkin ada belum sampai ke sana ya. Jadi nanti silakan diperhatikan lagi, himawari nitsuite hanashitai to omoimasu gitu ya. Mungkin ada juga sih di bagian-bagian lain ya, mungkin nanti pada saat pembuatan naskahnya bisa dikasih koma-koma gitu ya, supaya bagian yang berhentinya tuh harus bisa jelas gitu ya, jadi lebih oke. Itu aja sih, makasih banyak Intan, kita teruskan ya. Oke, selanjutnya dari Sudarmaji-san. Mite mimashou. 皆さんこんにちは、ひでです。今度最初に皆さんに質問があります。はい、ちょっと見てください。この飲み物を知っていますか？このボトル見たことがありますか？知らない？諦める？じゃあ紹介しますね。はい、これはオロナミン C という飲み物です。皆さんにこの飲み物を紹介したいと思います。あれ、もしかしてオロナミン C について話しました。次のビデオでまた会いましょう。ありがとうございました。食べてみてください。 Oke, sip. Mantap ya Sudarmaji-san, sugoi i kanji. Dari gesturnya itu saya senang banget lihatnya ya. Jadi dengan gesturnya itu bisa menarik perhatian orang gitu. Tapi sayang suaranya kecil, mungkin takut berisik kali ya. Oke, jadi nanti mungkin bisa pakai materi yang sama, bisa presentasi lagi di tempat yang kondusif gitu ya suasananya. Bisa lebih maksimal, mungkin pasti bisa lebih menarik lagi sih ini. Kasih banyak. Terus bahasa Jepangnya juga mudah dipahami ya. Terus yang jadi berkesan itu gesturnya ya, maksudnya kocira desu gitu ya, itu menarik perhatian sih. Sip, makasih ya. Kita lanjutkan. Baik, selanjutnya ada presentasi dari Teguh ya. Ini Teguh nyiapin 2 presentasi, makasih banyak. Ada kopi dan tentang kucing ya. Kita lihat dulu yang ini. 皆さんこんにちは、テグです。皆さんとまた会えて嬉しいです。はい、皆さんお元気でしょうか？私は元気です。皆さんの元気でいることをいつも祈っています。皆さん、今回私はこちらの私の好きなコーヒーについて話していきたいと思います。皆さんはコーヒー好きですか？もちろんコーヒーが好きな人と嫌いな人もいますが、の人にもぜひ飲んでみてください。以上です。どうもありがとうございました。また次の発表に会いましょう。楽しみにしてください。失礼します。 Oke, sip. Terima kasih Mas Teguh ya. Sangat baik sekali. Temanya ini ya pernah dipresentasiin sama Fajar juga sih kemarin ya. Fajar juga bagus menyampaikan jenis-jenis kopi ya. Ini bagus lah. Ini juga bagus ya. Terima kasih banyak. Sayang sekali ini ya. Kalau menurut saya sih pribadi ya, ini juga relatif sih. Kurang berenergi gitu. O genki desu ka? Gitu. Watashi wa genki desu. Tapi suasananya nggak genki gitu masalahnya gitu ya. Biasa genki desu ka gitu ya. Itu mungkin lebih harus bisa disampaikan dengan lebih, supaya energinya bisa sampai itu ya, kita di sini harus besar sebagai presenter gitu ya. Domo minasan, ya o genki desu ka? Watashi wa sugou genki desu. Minasan dou desu ka? Gitu ya. Mungkin agak susah sih ya switch mode seperti itu. Jadi tapi ya kalau sebagai presenter tuh ya harus bisa switch on gitu ya.
Tapi materinya udah bagus, tinggal energinya aja sih kalau menurut saya ya. Oke, makasih Mas Teguh ya. Kita lihat yang selanjutnya yang baik, kita lanjutkan dengan presentasi masih dari Mas Teguh ya tentang Neko. はい、皆さんこんにちは、テイグです。皆さんお元気でしょうか？私はいつも元気でしょう。皆さんはどうですか？元気でいることになっております。はい、ついに出てきましたね。今回の発表では私は、この人気の猫レビューランキングトップ5について話していきたいと思います。皆さんは猫が好きですか？嫌いですか？たら嬉しいです。皆さんぜひ猫のことを好きになってほしいと思いますので、何度も何度もこの可愛い猫を見てください。はい、以上です。失礼、ありがとうございました。 Oke, sip. Ini kalau yang ini lebih bersemangat ya. Keren. Di awal itu semangatnya bagus ya. Biasa yang gini sekali gitu ya. Itu lebih. Jadi mungkin masalah ini kali ya, masalah mood waktu bikin presentasinya ya. Tapi ya sekali lagi kalau jadi presenter itu ya harus bisa switch on tadi ya. Silakan diusahakan. Yang ini udah oke banget sih. Makasih banyak. Kita lanjutkan ya. Ya, ini punya Tere kayaknya masih dalam bentuk PPT. Terima kasih banyak. Ada videonya kayaknya di dalam. Jadi saya ini harus unduh ya berarti ya. Saya mohon untuk yang mengupload dalam bentuk PPT beraudio atau bervideo, minta tolong di convert ke video ya, supaya saya nggak perlu download gitu. Masalahnya laptop saya sih ya udah penuh gitu itunya, memorinya. Mohon maaf, minta tolong ya, semoga bisa dikabulkan. Tapi ini tentang tentang gempa ya, kalau saya menarik sih temanya ya. Jadi kita kan orang Indonesia kadang nggak tahu nih kalau gempa harus ngapain, tapi di sini dijelaskan ya. Ini bagus banget sih. Silakan di convert aja itunya ya, PPT-nya. Terus disubmit lagi. Oke, atau kalau udah dijadikan PPT besar banget kali ya. Mungkin ini video ya, jadi besar gitu. Mungkin bisa diganti jadi audio kali ya. Gitu. Makasih banyak Tere. Oke, baik, selanjutnya dari Wiwit ya. Terima kasih Wiwit ya. Jarang banget ketemu Wiwit ya. Sama sih yang lain juga jarang sih. Kita lihat ya. 皆さんこんばんは。私はウィウィです。今日はイドゥルアドハの活動のテーマを発表させています。7月24日の木曜日にイドゥルアドハでした。イドゥルアドハの時、朝5時に起きて、すぐお祈りをして、水を浴びて、両親と一緒におこらやとロンドンを食べました。それからご飯を食べました。午後5時ごろ、私と両親は家へ帰りました。私のイドゥルアドハの活動はとても賑やかでしたよ。Oke. Sip, terima kasih Wiwit. Sayang sekali nggak ada penutupnya ya. Misalnya bisa ditutup dengan Kyowa Watashi no Idul Adha no Katsudo ni tsuite hanashimashita. Arigatou gozaimashita gitu kali ya ditutupnya. Mungkin Wiwit ini masih kesulitan dengan buat naskahnya, dan sebenarnya di awal itu saya udah pernah kasih materi mengenai naskah gitu. Bagaimana cara ada template-nya gitu ya. Template pakai bahasa Jepang apa aja nih untuk Hapyo itu, mohon dilihat lagi ya. Kalau nggak salah di sini ada deh. Coba nih lihat nih ya. Di tugas kedua ini di instruksinya ya, di sini. Nah, ini PDF-nya di sini, coba dilihat ya.
untuk semua ya, bukan untuk Wiwit aja. Lihat di sini ada template bahasa Jepangnya. Apa yang harus disampaikan gitu ya. Jadi dari pembukaan sampai penutup itu ada ya. Silakan silakan diperhatikan bahasa Jepangnya, terus coba diaplikasikan gitu ya. Oke, kasih Wiwit. Oke, baik. Jadi itu feedback dari saya ya, namanya feedback dari secara personal ya, maksudnya sudut pandang saya juga tentang presentasi itu juga terbatas. Jadi silakan yang bisa diambil sebagai referensi silakan diambil. Kalau yang menurut kalian lebih baik kayak gini, bukan menurut sensei, lebih baik kayak saya, lebih baik yang saya pikirkan nih, itu juga nggak apa-apa. Jadi apa yang saya omongin itu sekedar referensi, bukan berarti saya ini ya melepas tanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan, enggak. Saya menyampaikan sesuai dengan apa yang saya lihat gitu, berdasarkan pengetahuan saya. Jadi kalau mau berdiskusi mengenai feedback saya juga boleh, silakan. Terus yang saya lihat tadi udah lihat semua, walaupun masih ada yang belum submit ya. Pertama naskahnya itu silakan diperhatikan lagi. Saya sudah pernah memberikan materi mengenai naskah, jadi udah ada pembukaannya tuh kayak gimana, penutupnya kayak gimana gitu ya. Jadi kalau misalnya kesulitan itu jangan paling nggak carilah yang aman dulu gitu loh, yang bisa dipakai, ada referensi yang bisa dipakai, silakan dipakai. PDF-nya bisa diunduh, silakan diunduh ya. Di bagian ini nih tadi nih, yang ini nih Hapyo TM ketiga, di sini ada template bahasa Jepangnya ya, bahasa Jepang apa saja yang dipakai gitu. Terus yang itu tadi naskah ya. Jadi kalau misalnya belum bisa bereksperimen, belum bisa bereksperimen sama naskah ya, belum bisa punya kebebasan bikin naskah, silakan pakai yang udah ada dulu aja, yang template-nya ya, diperhatikan gitu. Itu yang pertama tentang naskah. Jadi kalau misalnya belum menguasai, silakan pakai template yang udah ada. Terus yang kedua, energi ya. Kita sebagai presenter ini bukan cuman ya materi penting, tapi kita dilihat sama penonton, sama pendengar itu ya, ini orang ada niat presentasi nggak sih gitu, dilihat dari energinya gitu, saya pikir ya. Jadi kalau misalnya energinya, hai minasan konnichiwa, kyou wa watashi ga suki na koto ni tsuite happyou shitai to omoimasu. Nah kalau begitu ya mungkin kalian juga punya kendala ya, saya juga nggak tahu, kendala lingkungan yang nggak mendukung. Coba nanti setelah ini coba pakai materi yang sama nggak apa-apa, bikin lagi nggak apa-apa yang sama, naskahnya yang sama nggak apa-apa, tapi coba presentasikan dengan yang lebih maksimal gitu ya, energinya bisa keluar gitu ya. Minasan konnichiwa ya, jadi ketemu sama penonton sama pendengar itu senang gitu. Itu yang susah memang, ngelihatnya laptop ya, jadi memang susah, tapi itu yang bisa atau enggaknya itu yang menentukan kalian jadi presenter yang baik atau enggak gitu. Yang masih perlu belajar gitu ya. Jadi silakan harus bisa switch on gitu ya, jadi mode presenter gitu ya. Kalau saya ya mungkin udah terbiasa, jadi ya gampang gitu ya. Minasan konnichiwa, kyou wa kono toke ni tsuite happyou shitai to omoimasu. Kono toke wa G-SHOCK っていうカシオの時計ですね。皆さんは時計を持っていますか？どんな時計ですか？Misalnya ya, itu juga bisa seperti itu. Tapi ya energinya ya harus stabil sampai akhir gitu. Ya mungkin ada macam-macam juga sih yang mempengaruhi ya, faktor kenapa kita nggak jadi nggak berenergi gitu ya. Ya coba cari tahu ya sebabnya, terus diantisipasi supaya kalian bisa berenergi gitu waktu presentasi. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah bahasa Jepangnya, terutama yang udah punya pengalaman belajar lebih lama ya. Sama juga sih sama yang baru belajar juga sama. Silakan gunakan bahasa Jepang yang mudah dijangkau sama semuanya gitu. Ya.
pakai bahasa Jepang yang canggih juga oke. Hanya saja masalahnya kalau misalnya presentasi kita bahasa Jepangnya oke tapi orang lain nggak ngerti, itu juga jadi masalah. Jadi perlu diperhatikan gitu ya, gimana caranya supaya bahasa Jepang kita tuh bisa terjangkau. Yasashi nihongo de yatte mite kudasai gitu. Terus ini juga saya juga sebenarnya pengen ngobrol sih ya langsung, nggak lewat video kayak gini. Apa ya? Ya saya berharap kita bisa berkomunikasi lebih baik lagi. Saya banyak ngomong ya, menyampaikan perasaan saya. Kalian juga bisa menyampaikan hal yang sama gitu. Saya males belajar sama sensei soalnya gini. Nah silahkan, itu nggak apa-apa. Saya juga perlu referensi, saya juga perlu masukan gitu ya. Jadi yang belajar ini bukan kalian aja, saya juga belajar gitu sama. Gimana caranya supaya kelas ini, sesi ini, Hapyo ini bisa jadi yang terbaik buat kalian gitu. Terus kalau masalah gaya belajar, nggak ikut pertemuan misalnya, nggak bisa ikut, nggak apa-apa, tapi harus ada konsekuensinya itu. Kalau kita udah bentuknya udah besar seperti ini, dinilai sebagai orang dewasa gitu ya, itu jadi malesnya ya, jadi banyak tanggung jawab yang menempel gitu, otomatis gitu. Itu malesnya di situ. Apalagi kan udah bikin KRS ya, nginput KRS itu ya, itu tanggung jawabnya. Saya dikasih tugas ngajar Hapyo gitu kan. Mungkin saya terlalu serius kali ya, itu yang tadi saya omongin sih. Ya nanti saya coba supaya nggak terlalu serius deh. Saya juga belajar supaya bisa, ya kita bisa saling lah gitu ya. Saya nggak pengen apa, ya pengen bikin sesuatu yang baik ya, maksudnya gimana sih gitu deh. Ribet ya, hari sensei itu ribet, mendokusai. Saya juga tahu jibun mendokusai itu no wakatte masu keredomo. Jibun mo hansei. Jadi saya juga berintrospeksi ya, saya juga nggak tahu sih. Oke, itu aja ya. Mohon maaf banyak ngobrol, banyak ngomong ya. Semoga feedback ini bisa dijadikan referensi untuk langkah kalian selanjutnya ya. Silakan kita sama-sama berusaha di dalam keterbatasan, gimana caranya supaya bisa maksimal pencapaian kita masing-masing gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukaresama desu. Bye bye. Bye bye. Ya. Makasih.